Jadi orang perempuan yang haid atau nifas haram hukumnya mendatangi orang yang sekarat. Ada di sisinya orang yang sekarat, itu hukumnya haram. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Bismillahirrahmanirrahim. Perkara atau hal-hal yang diharamkan bagi orang yang nifas atau orang yang haid. Yang nomor 8, membaca Al-Quran. Nomor 9, menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran atau membawa Al-Quran itu haram. Bagaimana kalau pakai alat? Contohnya membawa Al-Quran tapi di dalam keranjang yang isinya barang yang lain, bukan hanya Al-Quran. Itu boleh dengan niat membawa barang itu. Kalau hanya Al-Quran saja, itu nggak bisa. Ya, Al-Quran dan buku-buku yang lain ada di dalam tas, ada Al-Quran, ada buku tulis, macam buku bacaan yang lain. Kemudian kita nggak punya wudu atau haid atau nifas, dengan niat membawa barang itu, jangan berniat membawa Al-Quran, boleh. Nomor 10, menulis Al-Quran menurut satu pendapat. Jadi ada yang mengatakan menulis Al-Quran dalam keadaan haid dan nifas itu haram juga. Ada satu kaul mengatakan haram. Berarti yang lamanya salah. Ada yang mengatakan boleh, satu kaul pendapat haram. Yang nomor 11, bersuci. Nanti ada di bawah. Nomor 12, haram juga mendatangi orang yang sakaratul maut. Ini tambahan dari al-mahamili. Jadi orang perempuan yang haid atau nifas haram hukumnya mendatangi orang yang sekarat. Ada di sisinya orang yang sekarat, itu hukumnya haram. Karena apa? Karena ketika malaikat mau datang, malaikat rahmat mau datang kepada orang yang sekarat itu, pas di sisinya itu ada orang yang haid atau nifas, maka malaikat itu nggak jadi datang karena ada orang itu. Maka di sini diharamkan. Jadi jangan ada atau menjauh. Kalau dalam keadaan perempuan yang haid dan nifas ada orang yang sekarat, menjauh saja, jangan mendekat. Nomor 13, berhubungan, bersetubuh, berhubungan badan dalam keadaan istrinya ini haid atau nifas, maka hukumnya haram. Kalau terpaksa dalam keadaan haid itu, dalam keadaan nifas itu, kemudian jadi anak, maka anak ini kena penyakit lepra. Kena penyakit anaknya. Karena apa?
karena mani yang keluar itu melewati darah haid, darah kotor situ, masuk ke rahim, maninya yang menyentuh darah itu masuk ke rahim, maka menyebabkan anaknya itu kena penyakit lepra. Nomor 14, haram dijatuhi talak. Jadi suaminya mentalak, mencela istrinya dalam keadaan haid atau nifas, maka haram hukumnya si suami tadi mentolak istrinya dalam keadaan haid. Kenapa? Karena iddahnya tambah lama. Jadi kalau perempuan ini dijatuhi tolak dalam keadaan haid, maka masa iddah tambah lama. Kan iddahnya bagi perempuan yang masih normal haidnya itu salah satu huruf 3 sucian. Jadi 3 sucian: suci, 1 haid, suci, haid, suci. Lah ini suci sudah bisa nih menerima lamaran lagi, iddahnya sudah selesai. Kalau haid ya, suci, haid, suci, haid, suci. Nah, 5 kan? Nah, 5. Suci, haid, suci, haid, suci. Ini sudah boleh menerima lamaran. Dilamar orang boleh sudah, karena sudah keluar iddah. Kalau haid ya, itu ditolak haid, hitung haid, suci, haid, suci, haid, suci. Lah tambah lama. Waktu suci itu yang boleh menerima. Diharamkan. Jadi kamu mau mentolak istrinya dalam keadaan suci, karena kalau waktu haid tambah lama haidnya, iddahnya tambah lama. Kasihan istri tadi kalau mau kawin lagi kan, jadi harus selesai setelah iddah. Boleh sudah menerima lamaran lagi, sudah iddahnya selesai.